Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Mona Lisa. Kakak dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Nah, kakak ini adalah mahasiswa yang sedang magang PPL di SDS Muhammadiyah Kapuas Selat. Nah, hari ini adik-adik akan belajar bersama kakak ya. Selamat belajar adik-adik. Nah adik-adik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat-sehat saja ya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu muatan PPKN. Sebelumnya, kalian sudah belajar di tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 3, Bersatu Kita Teguh, menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke pembelajaran kita ya. Di tema 3, Tokoh dan Penemuan, subtema 1, Penemu yang Mengubah Dunia, pembelajaran kedua dan pembelajaran keempat tentang hak di rumah, sekolah, dan masyarakat, dan penggunaan hak yang bertanggung jawab. Hak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Saat membaca buku, kita berhak mendapatkan penerangan yang cukup agar mata tidak sakit. Salah satu penerangan yang digunakan saat membaca adalah lampu. Tahukah kamu penemu bola lampu? Penemu bola lampu adalah Thomas Alva Edison. Masih ingatkah kamu apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Hak di rumah: 1. Memperoleh makanan-makanan yang bergizi. 2. Memperoleh kasih sayang. 3. Nyaman saat belajar di rumah. Hak di sekolah: 1. Memperoleh pengajaran dari guru. 2. Bermain saat jam istirahat. 3. Belajar dengan nyaman di sekolah. Hak di masyarakat: 1. Bermain di lingkungan yang bersih. 2. Ikut serta dalam kerja bakti. 3. Memperoleh rasa aman saat bermain. Setiap orang memiliki hak. Oleh karena itu, dalam penggunaan hak, kita juga harus memperhatikan hak orang lain. Berikut contoh faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Lingkungan rumah: 1. Kemampuan ekonomi keluarga. 2. Aktivitas orang tua. 3. Aktivitas lain di rumah. Lingkungan sekolah: 1. Waktu belajar. 2. Waktu bermain. 3. Aktivitas lain di sekolah. Lingkungan masyarakat: 1. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. 2. Usia. 3. Kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Nah adik-adik, itu tadi penjelasan mengenai hak di rumah, sekolah, dan di masyarakat yang wajib kalian ketahui. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang selanjutnya, penggunaan hak yang bertanggung jawab. Penggunaan hak yang bertanggung jawab. Tahukah kamu konsep dan penerapan pembangkit tenaga listrik beserta pendistribusiannya? Ke rumah merupakan ide dari Thomas Alva Edison. Pendistribusian listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah merupakan perjalanan panjang dan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, listrik yang kita gunakan sehari-hari umumnya berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, kita harus bertanggung jawab terhadap penggunaan hak kita dalam memanfaatkan listrik di rumah. Berikut contoh-contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab beserta manfaatnya. Nah adik-adik, berikut ini adalah contoh-contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab beserta manfaatnya. Yang pertama, di rumah.
Bermain dengan nyaman, lalu merapikan mainan selesai bermain. Hal itu dilakukan agar mainan tidak cepat rusak. Menonton film kesukaan di televisi dengan jarak yang benar dan tidak terlalu malam. Hal itu dilakukan agar mata tidak rusak dan tidak bangun kesiangan. Makan makanan sehat dan bergizi, lalu mencuci piring kotor yang telah digunakan. Hal itu dilakukan agar rumah tidak berantakan dan tidak menimbulkan bau tidak sedap. Nah, sedangkan di sekolah, mendapatkan pengajaran dengan mendengarkan penjelasan guru. Hal itu dilakukan agar dapat memahami ilmu yang diajarkan. Membaca buku di perpustakaan dan tenang, hal itu dilakukan agar dapat membaca dengan fokus. Bermain saat jam istirahat tanpa menimbulkan kegaduhan, hal itu dilakukan agar situasi sekolah tetap kondusif. Nah, sedangkan di masyarakat yaitu bermain di taman tanpa menginjak rumput. Hal itu dilakukan agar rumput tidak mati dan tetap hijau. Diperbolehkan ikut kerja bakti sesuai kemampuan. Hal itu dilakukan agar pekerjaan yang dilakukan dapat diselesaikan dengan baik. Bermain sepeda tidak di jalan raya. Hal itu dilakukan agar selamat dan tidak terluka. Nah adik-adik, itu tadi pembahasan kita mengenai hak-hak di rumah, sekolah, dan masyarakat, dan juga penggunaan hak yang bertanggung jawab beserta manfaatnya yang wajib kita ketahui. Tahukah adik-adik, mematikan lampu ketika berada di ruangan yang cukup cahaya merupakan penggunaan hak yang bertanggung jawab loh. Nah adik-adik, selesailah pertemuan kita hari ini. Nah setelah ini kakak akan mengirimkan tugas untuk kalian ya, dan kalian kerjakan. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran yang kakak berikan ini dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.